selamat malam. Perkenalkan saya Alvin dan ini istri saya Anita. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan masalah yang memang sempat berkembang di sosial media akibat dari mungkin kebutuhan kita yang kurang bijaksana. Dan untuk permasalahan ini juga sudah memberikan banyak efek ya bagi segala pihak, baik yang langsung ke Mas Aginya pada saat itu hingga ke beberapa pihak yang memang secara langsung ataupun langsung berdampak. Nah, begitu saya juga dan Bapak dan Ibu sekali ini sudah melakukan mediasi, sudah berdamai dengan secara kekeluargaan. Dari kejadian ini juga kami mendapatkan banyak pelajaran yang mungkin kedepannya bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Anita Tumbler hilang di KRL bertemu Argi. Argi tidak dipecat KAI. Kasus hilangnya botol minum atau tumbler milik penumpang komuter lain bernama Anita Dewi yang menjadi ramai di media sosial berakhir damai lewat mediasi di kantor manajemen kereta api Indonesia, KAI, wisata di stasiun Gondangdia, Jakarta, Kamis, 27 November 2025, malam. Anita dan Argi, petugas passenger service stasiun Rangkas Bitung yang menemukan tumbler tersebut, saling memaafkan. Mediasi berjalan lancar dan damai secara kekeluargaan untuk saling memaafkan. Tulis keterangan KAI, dikutip dari Instagram Komuter Line, Jumat. Pihak KAI berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama untuk saling peduli, menghargai dan bertenggang rasa satu sama lain dalam mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman. Pertemuan dilakukan di kantor KAI Wisata di Stasiun Gondangdia, Jakarta, Kamis, 27 November 2025, malam dan dimediasi langsung oleh perwakilan manajemen PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin berharap melalui mediasi ini persepsi publik menjadi lebih selaras dan informasi yang beredar di media sosial dapat diluruskan. Ia juga menegaskan tidak ada pemecatan terhadap Argi. Di media sosial, Argi disebutkan di PHK oleh pihak perusahaan karena ada satu barang hilang dalam tas yang tertinggal bersama tumbler tersebut. Pengakuan Argi di media sosial dalam screenshot percakapan dengan Anita juga mengaku disanksi PHK karena hal tersebut. Terkait hal ini, Bobi mengatakan Argi tetap bekerja menjadi karyawan KAI Group serta bagian dari garda terdepan pelayanan. Anne menambahkan, KAI Group melalui KAI Komuter dan KAI Wisata akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat koordinasi layanan, termasuk prosedur pengelolaan barang tertinggal. Ia mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap memastikan barang bawaan berada dalam pengawasan, baik di area stasiun maupun selama berada di dalam layanan kereta api, komuter lain, dan layanan KAI Group lainnya. Untuk saya pribadi atas nama Anita, selaku yang membawa studi tersebut, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya dan Mas Adi tidak saling memaafkan. Terima kasih. Saya Argi masih dipekerjakan di KAI Wisata di bagian passenger service komuter lain di Rangkas. Dan saya juga minta maaf kepada Mas Alvin dan Mbak Anita bila mana ada salah kata ataupun perbuatan saya. Terima kasih. Founder, saya Vice President Service Facility and Customer Care. Pada dasarnya kami meminta maaf kembali bahwa pelayanan kami memang masih kurang sehingga penanganan barang tertinggal tim Anita mengalami sedikit masalah. Kami minta maaf dan kami terus akan meningkatkan pelayanan di KAI. Mohon maaf sekali lagi dari kami. Persoalan yang viral ini bermula dari seorang penumpang KRL bernama Anita Dewi membagikan cerita awalnya ketinggalan cooler bag, tas pendingin, di bagasi gerbong khusus wanita saat turun di stasiun Rawabuntu setelah menempuh rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Anita menyebut hilangnya botol minum atau tumbler yang ada di dalam cooler bagnya itu disebutnya hilang karena petugas KAI lalai. Seorang petugas KAI bernama Argi akhirnya dipecat oleh PT KAI atas kasus hilangnya tumbler yang dipersoalkan oleh Anita. Petugas security langsung merespon laporan Anita dan meminta nomor telepon Anita. Setelah itu, barang tersebut ditemukan oleh petugas lain dan dalam keadaan lengkap.
Cooler bag milik Anita ditemukan dan diterima petugas KAI bernama Argi. Argi kemudian membawa barang itu ke ruang Walka. Ia sebenarnya sempat meminta agar barang itu diantar kembali ke stasiun Rawabuntu, tetapi petugas menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena aturan operasional. Hari berikutnya, Anita bersama suaminya datang ke stasiun Rangkas Bitung untuk mengambil barangnya. Namun ternyata, tumbler miliknya hilang. Tidak diketahui di mana posisi tumbler tersebut hilang. Insiden hilangnya tumbler milik penumpang itu membuat Argi mengaku dipecat dari pekerjaannya. Hal itu ia tulis dalam chat yang ia kirim ke suami Anita. Sekarang pekerjaan saya di ujung tanduk, diberhentikan, karena bapak istri bapak posting di salah satu media sosial. Bapak sudah menghilangkan satu-satunya sumber pendapatan saya, tulis Argi. Sementara itu, Argi juga membuat cuitan di thread tentang kronologi versinya. Menurut Argi, saat itu dirinya sedang berjaga dan menerima tas tersebut dari security. Saya bawa barang tersebut ke ruangan PS dan ditaruh di meja, dan saya langsung balik ke gate dikarenakan masih ramai penumpang. Malamnya sebelum saya selesai dinas, saya menyadari ternyata barang tersebut sudah di dalam lemari putih yang terkunci, tulisnya. Namun saat Anita mengambil tas itu, rupanya tumbler tersebut sudah tidak ada di dalamnya. Argi pun mencoba mengganti barang milik Anita yang hilang. Ia juga menyertakan bukti chat bersama suami Anita. Argi mengatakan kalau dirinya akan mengganti tumbler tersebut. Unggahannya kemudian menyebar luas, memicu simpati sekaligus kontroversi, hingga membuat banyak warganet menyalahkan pihak KAI tanpa mempertimbangkan kelalaian Anita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. Saya Anita. Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.